Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kejebak di siklus keuangan yang gitu-gitu aja dan bikin capek? Nah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Kali ini, kita bakal bedah tuntas apa itu jebakan uang. Dan yang paling penting, gimana caranya bikin peta buat keluar dari situ biar kita bisa pegang kendali penuh atas masa depan finansial kita. Coba jujur deh, pernah nggak kamu di posisi ini? Udah bangun pagi, kerja banting tulang, ngejar deadline, pulang-pulang udah nggak ada tenaga. Pas iseng cek saldo, angkanya kayaknya nggak gerak-gerak. Rasanya nyesek banget kan? Ini bukan berarti kamu kurang pinter atau kurang usaha loh. Seringkali masalahnya tuh simple. Kita belum tahu aturan main soal uang yang benar. Oke, kita mulai masuk ke intinya ya. Langkah pertama buat keluar dari jebakan itu adalah mengubah total cara kita ngelihat uang. Fokusnya bukan lagi soal seberapa keras kita kerja buat kedapetin uang, tapi seberapa pinter kita bikin uang itu berputar. Ini pergeseran mindset yang krusial banget. Nah, di layar ini kelihatan jelas banget bedanya. Di kiri itu pola pikir cari uang. Ini tuh kayak lari di treadmill, capek doang tapi nggak kemana-mana. Kamu kerja buat uang, dapat gaji, terus ya abis gitu aja buat bayar ini itu. Siklusnya ngulang terus. Sementara di kanan ada pola pikir muterin uang. Di sini kita balik logikanya. Kita bikin uang kerja buat kita, bangun sumber-sumber pendapatan pasif, dan uangnya nggak habis, tapi malah beranak pinak jadi aset. Dan kutipan ini, wah nusuk banget sih. Ini salah satu jebakan paling umum di zaman sekarang. Tekanan sosial media. Kita jadi lebih mikirin gimana caranya bikin bisnis yang kelihatan keren di Instagram, yang bisa dipamerin. Padahal kenyataannya, uang itu nggak peduli sama gengsi. Uang itu ngalirnya ke bisnis yang beneran menyelesaikan masalah dan kebutuhannya nyata, bukan sekedar dapat like doang. Masih ada yang ragu kenapa kita harus repot-repot muterin uang. Coba ingat satu kata sakti ini. Inflasi. Uang 100.000 yang kamu pegang sekarang, daya belinya nggak akan sama lagi tahun depan. Jadi, uang yang cuma didiamin di tabungan itu sebenarnya nilainya lagi menciut pelan-pelan. Bikin uang bekerja itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan kalau mau selamat. Oke, terus gimana cara praktisnya buat mulai ngasilin duit? Intinya ada dua jalur utama yang bisa kamu pilih. Nggak ada yang lebih bagus, semua tergantung modal, waktu, dan karakter kamu. Yuk kita bedah satu-satu. Di kiri kita punya jalur digital modern. Ini dunianya anak muda banget nih. Modalnya bisa minim atau bahkan nol, tapi punya daya ungkit yang gede dan potensi buat viral. Di kanan ada jalur kebutuhan nyata. Mungkin kelihatannya nggak seglamour jalur digital, tapi jalur ini nawarin stabilitas yang luar biasa karena bisnisnya didasari kebutuhan yang pasti dan transaksinya bakal terus berulang. Untuk jalur digital, opsi pertama yang paling gampang banget buat dicoba itu affiliate marketing. Modalnya bisa 0 rupiah. Kamu tinggal cari produk yang emang kamu suka, terus bikin deh konten-konten pendek yang seru tentang produk itu. Nggak perlu ribet nyetok barang, nggak usah pusing mikirin pengiriman, tugasmu cuma satu, bikin orang tertarik ngeklik dan beli dari link kamu. Simpel kan? Masih di jalur digital, tapi kamu tipe yang malu atau nggak pede di depan kamera? Tenang, ada solusinya. Bikin faceless channel. Kamu bisa bikin konten tanpa harus nampilin muka sama sekali. Cuma modal skill editing dasar, kamu bisa ngolah ulang klip video yang udah ada. Bangun audiens, dan dari situ bisa disambungin ke affiliate marketing atau bahkan dapat endorse. Peluangnya gede banget. Nah, sekarang kita pindah ke jalur kedua. Ini adalah bisnis-bisnis yang mungkin jarang banget dipamerin di sosmed, tapi fondasinya kuat banget karena menjawab kebutuhan sehari-hari. Gini deh, orang mungkin bisa nunda beli baju baru, tapi apa mereka bisa nunda butuh air galon, pakaian bersih, atau servis AC pas lagi panas-panasnya? Nggak bisa kan? Kunci di sini itu transaksi yang terus berulang dan permintaannya yang stabil banget. Oke, anggaplah kamu udah mulai nih, udah berhasil dapat penghasilan dari salah satu jalur tadi. Pertanyaan besarnya, terus uangnya diapain? Dapetin uang itu satu hal, tapi ngelola uang itu permainan yang beda lagi. Disinilah kita mulai ngebangun fondasi keuangan yang kokoh. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai studi kasus aja ya. Coba bayangin kamu itu Kevin, umurnya 22 tahun. Dan tiba-tiba, entah dari mana, kamu dapat rezeki nomplok 10 juta rupiah. Apa nih yang bakal kamu lakuin pertama kali? Langsung hajar investasi atau beli gadget impian? Jawabannya bukan dua-duanya. Langkah pertama yang sifatnya mutlak, wajib nggak bisa ditawar adalah lunasin semua utang konsumtif yang bunganya tinggi. Di kasus Kevin ini, dia punya cicilan handphone 3 juta. Kenapa ini harus duluan? Karena bunga utang itu kayak anti investasi.
dia bakal ngerogotin uang kamu lebih cepat daripada kemampuan investasimu buat tumbuh. Jadi, beresin dulu akarnya. Sisa uangnya jadi 7 juta. Ini dia peta prioritas keuangan yang benar. Coba perhatiin deh, lunasin utang konsumtif itu posisinya ada di bawah tanah, bahkan sebelum fondasi utama. Kenapa? Soalnya utang itu ibarat lubang di ember keuanganmu, percuma diisi terus kalau masih bocor. Nah, setelah lubang ini ditambal, baru deh kita bangun fondasi alias jaring pengaman, yaitu dana darurat. Kalau fondasinya udah kuat, baru kita boleh bangun ke atas, yaitu mulai asuransi dan investasi. Urutan ini jangan pernah dilompatin. Oke, balik lagi ke Kevin. Pengeluaran dia sebulan itu 2 juta. Berarti dana darurat idealnya kan 6 kali lipat, yaitu 12 juta. Dia udah punya tabungan 10 juta, berarti masih kurang 2 juta lagi. Nah, 2 juta dari uang kagetnya tadi langsung dimasukin buat ngenepin dana darurat. Selesai. Sekarang dia punya jaring pengaman yang kuat banget dan uang kagetnya masih sisa 5 juta. Nah, dengan sisa 5 juta inilah baru kita bisa lebih fleksibel. Tapi kuncinya tetap harus seimbang. Sebagian besar, yaitu 80%, kita alokasiin buat investasi. Anggap aja ini cara kita ngebayar diri kita di masa depan. Tapi jangan lupa juga sama diri kita yang sekarang. Sisihin 10% buat self-reward, buat senang-senang. Dan 10% lagi buat berbagi atau traktir orang lain. Karena kebahagiaan finansial itu bukan cuma soal angka kan? Kita udah ngebahas soal jebakannya, peta keluarnya, cara ngasilin duit, sampai cara ngaturnya. Tapi semua teori dan pengetahuan ini nggak akan ada gunanya tanpa satu hal, yaitu tindakan. Jadi pertanyaan paling penting dari semua ini adalah, sekarang apa? Coba deh sekarang ambil waktu sebentar buat mikir. Dari semua yang kita obrolin barusan, pilih satu hal aja. Satu hal paling kecil dan paling bisa kamu lakuin dalam 7 hari ke depan. Mungkin itu cuma nelpon buat lunasin utang kecil, atau buka rekening reksadana buat mulai dana darurat, atau mungkin coba bikin satu video TikTok buat affiliate. Apapun itu, yang penting mulai. Karena perjalanan finansial ribuan kilometer itu selalu dimulai dari satu langkah kecil pertama.